mengatakan ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah. Sebagaimana kita tahu doa pada saat kita sholat jenazah, kita mendoakan itu, Allah maghfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Tadi doa Rabbi ghafirli wali walidayya untuk orang tua, itu juga termasuk minta agar diampuni. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, itu untuk orang hidup dan mati kita bisa doakan istighfar. Ini sangat besar manfaatnya. Ada juga dalam hadis Bukhari dijelaskan akan datang nanti seseorang pada hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung. Jadi ternyata orang ini amal solehnya sudah banyak dan dia selamat dari azab kubur karena amal solehnya banyak, dosanya bisa dikatakan tidak ada atau sedikit sekali. Di hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung. Lalu dia berkata kepada para malaikat, dari mana? Saya tidak pernah saya tidak pernah kerjakan amal-amal ini. Dari mana? Setahu saya nggak ada karena semua amalnya sudah diperlihatkan. Dia bilang ini istighfar anakmu untukmu. Karena pada saat istighfar, ya Allah ampunilah kedua orang tua atau kita mengatakan Rabbi ghafirli wali walidayya, ternyata dosa mereka memang sudah bersih, udah nggak ada lagi, maka tetap itu dijadikan sebagai pahala karena tidak ada pembersihan dosa, maka jadi pahala buat mereka. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang dia milikin, yang pernah diajarkan kepada kita, makanya saya sarankan orang tua agar selalu tiap hari berbicara dengan anak-anak, titipkan selalu pesan-pesan agama kepada mereka, masalah sholat, masalah apa saja, maka mungkin mereka akan jadikan sebagai prinsip hidup. Itu ilmu yang bermanfaat karena tidak semua orang bisa jadi penulis. Kalau antum bisa jadi penulis itu sangat bagus, menulis banyak karya tulis kemudian dibaca oleh orang-orang, itu sangat luar biasa. Seperti Syekh Abu Bakar Jazair sekarang, bukunya yang kita bedah ini, beliau sudah meninggal rahimahullah dan kita bisa belajarin ilmunya gitu kan. Tapi kalau tidak, maka apa saja, termasuk ulama mengatakan kalau seorang ibu mengajarkan anaknya cara masak dan dia praktekin dalam hidupnya, itu ilmu yang bermanfaat. Seorang ayah mengajar anaknya untuk ke masjid, laki-laki misalnya mengajar anak-anak untuk mewajibkan mereka untuk pakai jilbab, lalu jadi prinsip hidup mereka, itu semua ilmu yang bermanfaat. Itu semua ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah jariyah yang ketiga, sedekah yang berjalan terus, ya, program-program perbaiki masjid, ya, rumah anak yatim. Dan ada di sini yang saya ingin titik beratkan, yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, ya. Kita masih jarang sekali berpikir untuk membiayai para dai-dai dan ulama-ulama kita. Ada tulisan buku yang insya Allah juga sudah saya tulis, ya, insya Allah saya terus akan penuhi poin-poinnya. Saya judulnya itu wahai muslim muliakanlah ulama. Kita kadang-kadang berpikir atau belum berpikir, ya, kalau bertemu antara seorang alim ulama memang dia sangat luar biasa ilmunya, bertemu antara dia, kata ulama, ini pendapat para ulama, seorang alim bertemu dengan seorang fakir miskin, tapi si alim juga ini kehidupannya pas-pasan, yang mana didahulukan? Kata para ulama, si alim yang didahulukan dari si fakir miskin, karena dia juga dalam keadaan miskin. Kenapa? Karena satu orang alim itu bisa memberikan manfaat kepada jutaan umat dibandingkan dengan orang fakir miskin yang tidak punya ilmu, sampai pada tingkat itu. Kalau di Saudi ada sponsor dai, ada pembiayaan para ulama. Tidak ada ulama itu yang sengsara. Kalau di Timur Tengah, mereka disiapkan segala-galanya oleh kerajaan atau oleh kaum muslimin yang membiayai mereka. Ini juga hal yang mendasar. Itu bisa menjadi sedekah jariyah karena pada saat dia ternyata melakukan, ya, taklim, dia bisa nulis buku, ya, dari sumbangan harta yang kita kasih, maka tentu kita akan punya andil. Masjid dibangun, rumah anak yatim, memperbaiki janda-janda, rumah-rumah janda, kemudian membantu kaum muslimin kayak sekarang yang lagi, ya, tersiksa, ditampung mereka, kita sumbang. Itu semua hal-hal mendasar yang bisa menjadi perbanyak, ya, amal kita nanti pada saat meninggal. Kemudian haji dan umroh ini juga dibolehkan bagi orang yang hidup menghajikan dan mengumrahkan orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah tidak mampu. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Seseorang datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, sungguh ya Rasulullah, orang tua saya, ayah saya sudah tidak mampu mengadakan perjalanan haji, umrah, bahkan musafir, tapi masih hidup, sudah tua sekali nggak mampu. Apakah boleh saya haji dan umrah untuknya? Kata Nabi SAW, umrah dan hajilah untuknya. Berarti orang tidak mampu boleh. Orang yang sudah meninggal adalah hadis Bukhari juga, seseorang sahabat pada saat sedang haji bersama Nabi SAW, lalu dia berkata, ya Allah, labbaik Allahumma hajjan an syubrumati. Ya Allah, saya niat haji untuk syubrumah, keluargaku yang sudah meninggal. Lalu Nabi SAW mengatakan, ahajjta an nafsik, kau pernah haji nggak buat dirimu? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, huj an nafsik thumma huj an syubrumati. Haji dulu buat dirimu, baru kau boleh hajikan kerabatmu yang sudah meninggal. Hadis ini juga menjelaskan bolehnya haji dan umrah untuk kerabat. Ini kurang lebih yang diberikan gambaran oleh para ulama.